Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan mengambil tema tentang kemerdekaan. Sebentar lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tentu perlu kita maknai apa sebenarnya kemerdekaan itu. Dan kita telusuri bagaimana negara Indonesia ini bisa merdeka. Untuk itu, satu narasumber yang sudah hadir di studio kita dan tidak asing, yaitu Kirianto Angendali. Selamat malam, Kirianto. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini saya Kak Flu dari Solo nih. Ya, pemirsa, kemerdekaan akan kita bincangkan pada malam ini. Dan tentu sebelum kita berbincang-bincang, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilai kabeh jin setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang ini tentang kemerdekaan, Kirianto. Ini perlu meruntut kesejarahannya atau bagaimana kira-kira? Oh iya, ini sudah 80 ya? 80? Sudah 80 ya? Ya. 80. 80 itu dalam konteks budaya Jawa itu bersih, gitu. Jadi ya berarti kemerdekaan ke-80 itu harapannya bersih, gitu, gitu ya? hanya bersih. Dari segala macam gangguan-gangguan. Indonesia ini, Mas Samsu, satu negara yang sangat sulit diprediksi. Iya, orang asing itu bingung dengan Indonesia itu. Indonesia itu sudah carut marut kok masih rakyatnya kok masih ngopi, guyon gitu ya. Heran itu. Ya. Yang namanya korupsi yang sudah bertriliun-triliun ini sudah bertonton masuk ke Nusantara. Rakyatnya santai saja. Ada apa ini gitu? Ini bingung. Ngopi saja. Ya. Begini, kalau kita lihat dari kesejarahan, rupanya Nusantara, kalau saya menulis dalam buku itu, saya tulis Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3. Satu itu zaman Sakadwipa, itu sekitar 1.500.000 tahun lalu. Sekitar itu. Jadi sebelum agama-agama besar itu ada di Nusantara ini, atau di dunia, itu kita sudah merdeka sebenarnya. Zaman Sakadwipa itu. Sakadwipa itu sudah merdeka. Bahkan disebutkan oleh para tokoh ya, baik tokoh-tokoh geolog, antropolog, arkeolog ya, antropologi dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa Nusantara lama, saya katakan sebagai Nusantara 1, itu disebut dengan Sakadwipa. Saka itu artinya kebijaksanaan. Jadi satu wilayah di mana pemimpinnya itu sangat bijaksana. Juga disebut sebagai wilayah Sukowati. Sukowati juga disebut Swargaloka. Bayangkan. Jadi Nusantara 1 sekitar 1.500.000 tahun lalu itu surga yang ada di bumi. Swargaloka itu ya. Swargaloka itu. Ya. Makanya kalau kita berbicara swarga ya. Swarga itu kan suwarga, su iku apik, warga sedulur. Masyarakatnya bijaksana.
Maka disebutkan di sana satu kondisi wilayah yang panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi Kartoharjo. Seperti itu. Banyak dibicarakan orang karena keluhuran budinya. Ya, banyak dibicarakan orang karena wilayah itu lautnya luas bagai tidak bertepi. Ya. Banyak dibicarakan orang karena hutan-hutannya sangat luas bagai tanpa batas. Gunung-gunung menjulang tinggi. Dan satu wilayah yang sandang, pangan, papan, dan sebagainya sudah disiapkan. Satu wilayah di garis khatulistiwa. Gitu disebutkan begitu. Memang di garis khatulistiwa. Khatulistiwa, ya, yang beriklim tropis itu mana? Nusantara. Khususnya Nusantara satu. Terlepas sekarang itu namanya apa? Ya, ada yang menyebut A, B, C, silakan. Itu adanya di Nusantara pada waktu itu. Ya. Maka zaman-zaman itu zaman-zaman swarga. Kalau orang Jawa itu kalau menyebut surga, itu enggak setelah mati. Nah, ya di dunia ini. Pokoknya kamu itu baik dengan dirimu, baik dengan anak istrimu, baik dengan tetanggamu, itu namanya suwarga. Suape warga sedulur. Ya, suape samsu. Ya toh? Sam itu apa? Sam itu matahari, samsiah. Su itu ape. Jadi Mas Samsu termasuk orang yang memiliki nama matahari panas, pemberi semangat, tapi di jalan yang baik, kira-kira gitulah Bapak dulu mengatakan gitu. Ya, kira-kira begitu. Swarga loka, surga di bumi. Maka dalam konteks agama-agama itu yang disebut dengan surga, itu di bawahnya pasti ada air yang mengalir di sungai itu. Airnya bening, kiri kanan ditumbuhi oleh bunga warna-warni, di pagi hari berkicau burung menambah indahnya suasana. Nusantara itu. Ya. Mas Samsu mungkin kiri kanan rumah Mas Samsu sana banyak sumber, banyak air, ya. Sungai itu pasti ada bunga, ya. Pasti banyak burung berkicau, katakan begitu ya. Itu surga. Nah, Nusantara itu menjadi idam-idaman bangsa-bangsa luar pada waktu itu. Maka jangan heran sekarang banyak bangsa-bangsa luar yang datang ke Indonesia, ya. Itu betul-betul dia yakin Nusantara itu milik saya, kan begitu. Karena di daerahnya sana, di negaranya, itu dikatakan surga itu adanya di sana loh, ya. Dan dia kan berusaha untuk masuk ke dalam surga. Cara yang ditempuh ya datang ke sini. Kalau bisa direbut ini Nusantara ini, ya. Karena prinsipnya surga itu milik saya. Surga di dunia adalah Nusantara. Ada lagi yang mengatakan surga itu tempatnya para nasab-nasabnya orang-orang hebat. Katanya nasabnya Nabi, katanya begitu ya. Kan masuk surga itu. Di mana surganya? Ya Nusantara. Jadi nggak salah kalau dia masuk ke situ terus merebut Nusantara itu. Ya. Dalam konteks sejarah itu. Lah dalam Sakadwipa itu ada tokoh besar, proklamator, ya, bapak bangsa, ya, Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, sang putra fajar, namanya Bung Karno. Semua orang kenal Bung Karno ya. Bung Karno itu dalam tulisannya, dalam pidatonya, itu sering menyebut-nyebut kerajaan namanya Sriwijaya dan Mojopahit. Ya, kita bisa membayangkan. Ada Sakadwipa, setelah Sakadwipa ada namanya Sriwijaya, ada namanya Mojopahit. Ada apa ini? Ya, kita tidak tahu persis, makanya kita sering ngomong-ngomong, kalau kepingin melihat Nusantara dalam konteks kesejarahan, maka ambil itu Sakadwipa, teliti itu Sakadwipa. Seperti apa sih surga dunia itu? Ya. Jangan mulai Mojopahit ke sini, kontroversi. Nah, ternyata di zaman Sakadwipa ini masih ada masih ada sejarah yang meskipun kecil itu bisa dihubungkan ke Sakadwipa. Apa kira-kira itu? Aji Saka.
Iya kan? Ya. Aji Saka. Jadi Aji Saka itu dari Saka Dwipa, karena peristiwa dulu ada ledakan Krakatau Purba, mereka pada lari, ya. Di antara yang lari itu namanya Aji Saka. Dialah orang-orang di Saka Dwipa. Bahkan dikatakan sebagai Raja Saka Dwipa yang kesekian. Ya, larinya kemana? Larinya dia itu ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Nah, konon ceritanya dalam mitologi orang Jawa itu pada waktu itu dia berhentinya itu di Gunung Tidar sana. Di Tidar. Ya. Jadi Gunung Tidar itu setelah tidak gonjang-ganjing dipaku oleh Bathara Wisnu, ya. Minggu lalu kita berbicara itu, di situ muncul namanya Aji Saka di sekitar Tidar. Yang didampingi oleh satu tokoh besar namanya Hyang Ismoyo. Mitologinya begitu. Oh ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kemerdekaan. Ya, kita lanjutkan Girianto. Tapi ketika melihat seperti itu, Saka Dwipa ke Aji Saka itu kurun waktunya kan ya, panjang, jauh, sangat jauh. Nah, kondisi Swargaloka itu masih terbawa terus atau bagaimana? Ada perubahan atau bagaimana? Jadi Swargaloka dulu itu, Saka Dwipa dulu itu dalam sejarah itu terkubur oleh meletusnya Gunung Krakatau Purba. Jadi seperti dulu Mojopahit, Medang, ya, itu kan kena tertimbun abunya Gunung Merapi. Itu lebih-lebih itu Krakatau itu dulu dunia itu Krakatau Purba, bukan Krakatau yang baru-baru tahun 18-an, tidak, ya, sebelum itu. Sampai menenggelamkan segalanya. Maka Mas Samsu, bisa untuk kita teliti lebih jauh lagi sebenarnya agama-agama yang ada di Nusantara, ya, khususnya Hindu dan Buddha, itu bisa jadi ada di Saka Dwipa dulu, ya, karena Saka Dwipa itu kan ada sedikit India, itu Saka Dwipa, Jamur Dipa itu Saka Dwipa, masuk dalam Saka Dwipa. India itu. Nah, ini orang pada sembrono, ya, menulis sejarah itu seenak-enaknya sendiri, ya, sehingga semuanya dari luar yang masuk di Indonesia itu seolah-olah bukan miliknya bangsa Nusantara. Satu sisi kita punya sejarah Saka Dwipa, ya. Jadi sekitar ya 11.600 tahun yang lalu lah, ya. Itu sudah Saka Dwipa itu sudah berakhir. Yang ditandai dalam konteks Jawa itu pada zaman Kaliyoga. Ya, Kaliyoga itu zaman kegelapan. Ya, karena masyarakatnya menjadi alamiah, ya. Dari masyarakat yang Swargaloka tadi akhirnya menjadi masyarakat yang Naraka Yoga, ya. Ya, tempatnya orang bercekcok, gelap, ya, bisa. Ya, sudah alamiah itu, ya. Maka oleh Tuhan dihapuskan sekalian dengan meletusnya Krakatau Purba itu, ya, dan banjir bandang es yang mencair sekitar 12.600 tahun yang lalu. Nah, disitulah sebenarnya keluar namanya Aji Saka. Jadi Aji Saka itu bukan dari mana-mana. Ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Timur Tengah. Enggak, ya dari Saka Dwipa itu. Dari Nusantara itu. Nusantara satu. Ya, terus muncul dalam mitologinya didampingi oleh Hyang Ismoyo, Semar Badranaya, Asmara Santo itu. Yang sampai sekarang diyakini oleh bangsa Jawa khususnya, ya, sebagai tokoh yang mengendalikan kemakmuran bumi Nusantara. Bahkan dikatakan kemakmuran Asia Tenggara. Seperti itu. Maka Aji Saka itulah yang menolorkan huruf-huruf Jawa. Ono Caraka itu. Ono Caraka Tata Sawala Padha Jaya Moko Bodhonga itu. Aji Saka. Jadi Nusantara itu di samping memang pernah diberikan Tuhan sebagai surga di bumi, ya,
oleh Tuhan juga diberikan tokoh yang mampu untuk berpikir dan menciptakan huruf-huruf jadi kata-kata, jadi kalimat. Pada saat itu. Tapi konon katanya aksaranya juga bukan seperti yang 20 itu. Apanya? Aksaranya, tidak aksara Jawa yang jumlahnya 20 yang kita kenal sekarang. Ya. Atau sebelumnya ada. Jadi kalau kita berbicara tentang Jawa kuno, gitu, ada lagi yang menyebut sebagai kekawin, kawi, ya. Ini memang dari waktu ke waktu bahasa kan berubah, ya. Jadi bahasa itu karena pertemuan dengan bahasa yang lain, kebiasaan orang yang lain, kadang-kadang menjadi berubah, bisa menjadi bertambah, bisa menjadi berkurang, ya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya kita itu kan boleh bertambah, boleh berkurang, tapi itu muncul dari budaya kita. Yang banyak itu kan muncul dari budaya asing. Oh, ini naik kata-kata kita lebih ini gini, sehingga menjadi bercampur. Tapi prinsipnya Mas Samsu, karena bahasa Jawa itu digunakan di Jawa itu kan bahasa Jawa itu kan tidak hanya digunakan secara literer begitu saja ya, tidak mohono coroko ono utusan, kan tidak begitu. Ini akhirnya kan dimanai menjadi satu gaya hidup, ya, yang mengajarkan manusia itu dari mana, di dunia untuk apa, dan nanti kelanjutannya pulang kemana, itu huruf itu. Nah, kadang-kadang kalau sudah berbicara keyakinan, di situ tambah-tambahannya. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan apa 28, apa 29, apa 30, sejarah seperti apa? Tambahan kata itu tidak menutup kemungkinan karena kebutuhan kita. Sama dengan tambahan dewa, itu nggak menutup kemungkinan kebutuhan kita. Dewa Temburo disi urung ono. Berhubung ono tradisi adu jago, wah adu jago dewa di Temburo ada terus berkembang semacam itu. Ya. Tapi itu tetap Aji Soko. Aji Soko, ya. Maka ada satu topik tertentu dalam folklore itu, dalam cerita rakyat itu, Aji Soko itu dari Jawa Barat, ya, Nusantara, konon pusatnya di sana, menuju Jawa Timur, ya, untuk menghancurkan raja di Medang Kamulan. Ini sejarah yang berbeda, bersamaan, tapi sejarah ini berbeda. Makanya Aji Soko itu dan Hono Coroko dan folklornya, sejarahnya yang tidak tertulis ini harus dimaknai, gitu loh. Apakah ini peristiwa terjadi? Apakah ini ajaran? Ya. Bahkan tokohnya juga mungkin ya. Tokohnya juga. Berarti ada tokoh di luar itu, ya, yang menceritakan tokoh itu. Makanya di sana ada Aji Soko. Aji kuwi agung, ya. Soko itu wilayah Kang Agung. Jenenge Aji Soko. Ya padha karo haji itu, ya. Aji Soko. Aji Soko itu kan punya namanya bisa dikatakan pesuruh atau apa ya. Yang namanya Doro dan Sembodo. Lah Doro dan Sembodo ini kan sifat baik buruk mungkin ya. Itu baik dan buruk. Apakah ini nama manusia? Wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas sifat itu akhirnya diwujudkan menjadi gambar wayang lah. Ya. Kalau dalam cerita-cerita pentas digambarkan orang, nama orang. Tapi esensinya bahwa kehidupan di dunia itu ada dua peristiwa, ya, yang baik buruk tapi saling membutuhkan. Ada baik kan buruk, ya, ada sembodo kan ada duro, ada duro kan ada sembodo. Lek ora ana duro ya ora sembodo, kan begitu. Ya, saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, ada namanya kerajaan yang namanya Medang Kamulan. Medang Kamulan itu di Jawa Timur, ya, yang katanya rajanya Dewoto Cengkar. Ini semua kan bermakna itu. Dewoto itu artinya kan agung. Cengkar itu kan apa? Cengkar itu apa? Rakus. Cengkar itu buruk, ya, bersifat buruk. Dewoto Cengkar berarti di situ ada tokoh
yang betul-betul luar biasa jeleknya, kira-kira gitu. Dibunuhlah oleh namanya Aji Soko. Ya, Medang Kamulan. Ada baik dan buruk yang luar biasa di satu tempat namanya Medang Kamulan. Medang itu artinya medar, membuka. Kamulan itu kan yang masih dikemuli. Berarti Aji Soko yang bisa membuka baik dan buruk tadi. Ya. Nah, ini bisa dimaknai realitanya nggak ada, tapi ajaran itu ada. Atau karena Mas Samsu sering neng pentas, ya kudu dianekne wong iki, gitu. Jenenge Dora kowe sembodo, kowe Diwata Cengkar. Ndak apa-apa. Sehingga ada dua sisi pentas, sisi makna dari peristiwa. Itu sudah ada di Indonesia, sudah ada di Nusantara. Nah, itu sekitar 12.600 tahun yang lalu. Ya. Pada zamannya di Jawa itu komplit, Mas Samsu. Ya, ada namanya Meganthropus paleojavanicus, orang Jawa sing gede. Wong kuno gede neng Jawa, ada. Itu masih belum bisa berpikir dengan baik. Ada lagi Pithecanthropus erectus, manusia atau hewan yang berdiri tegak. Ada Homo erectus. Ada Homo sapien, katanya Homo sapien itu manusia yang sudah bisa berpikir dengan cerdas. Makanya orang Jawa sering mengatakan Homo sapien yang bisa berpikir dengan cerdas itu ya Aji Soko itu. Kan ada itu keyakinan begitu. Aji Soko. Maka kalau Tuhan itu mengatakan apakah kamu tidak berpikir, ya, itu marah kepada Aji Soko. Kowe iki iso mikir kok menengah itu. Mikir loh, kira-kira gitu. Yang ditunjuk oleh sebagian orang Jawa itu Aji Soko itu. Jadi pertama kali Tuhan mengajari segala sesuatu kepada namanya Adam, ya. Dalam konteks Jawa Adam itu Aji Soko kuwi. Diajari nama segala sesuatu sekaligus diajari nulise. Tulis sedikit. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kemerdekaan. Ya, Kirianto itu tadi sudah agak giring gitu tentang Aji Soko sampai Aji Soko juga ya. Soko Dwipo sampai Aji Soko. Nah, bagaimana runtutan peristiwa itu sehingga muncul kemerdekaan yang akan kita peringati 80 tahun ini? Berarti kita itu punya kemerdekaan dalam konteks itu 3 kali. Kemerdekaan pertama Sakadwipa digulung oleh Krakatau Purba. Akhirnya muncul kemerdekaan kedua namanya kemerdekaan era raja-raja. Ya, tadi ada Aji Soko sampai Medang Kamulan, ya. Medang Kamulan itu kan zamannya Medang itu Mataram kuno, lari Isyana, Empu Sendok lari ke Jawa Timur mendirikan keraton Medang itu atau Medang Kamulan. Medang Kamulan itu maksudnya ini adalah Medang Jawa Tengah, ya, yang Kamulan. Jadi saya mendirikan kerajaan itu rahasia-rahasia dari Medang Jawa Tengah. Makanya Jawa Timur, Jawa Tengah tidak bisa dibedakan sebenarnya. Dari situ terus Empu Sendok sampai kepada siapa? Kahuripan Kadiri, dari Kadiri Singosari, dari Singosari Mojopahit, ya. Dari situ sudah mulai kerajaan-kerajaan itu sudah campur baur dengan Belanda dan sebagainya. Jadi Indonesia itu, Mas Samsu, sebenarnya satu negara besar, bahkan dikatakan sebagai swarga loka. Akhirnya runtuh dari waktu ke waktu. Ya, sampailah Mojopahit. Mojopahit ini yang tadi saya katakan sering dibicarakan oleh Bung Karno tentang tata negaranya. Makanya sampai sekarang sebagian orang kalau berbicara tata negara di Nusantara ini, kiblatnya ke Mojopahit. Karena Mojopahit adalah tata negara yang paling lengkap pada era itu.
Ya. Ya, otonomi daerah ada, ya, Nusantara ada, apa mancanegara ada dan lain sebagainya. Nah, inilah sebenarnya dalam pemahaman saya pada waktu Bung Karno selalu mengelulukan Majapahit, kemerdekaan kita itu sebenarnya kemerdekaan yang blueprintnya itu Majapahit. Sehingga pemerintah itu apabila kepingin menjadikan Indonesia itu betul-betul negara seperti Sakadwipa, surga di bumi, turun Majapahit. Pelajari Majapahit. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk berbicara itu. Saya bilang, pelajari Majapahit. Nah, sekian banyak peristiwa yang beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, ya. Akhirnya sampailah yang namanya Bung Karno yang mengidolakan Majapahit tadi itu dalam kodrat sejarahnya harus mendapatkan pengasingan, kan begitu? Ya. Pengasingan di Indi sana ya, di Indi. Disitulah Bung Karno itu mendapatkan wahyu Kanalendran kira-kira begitu ya, untuk mencetuskan satu dasar kemerdekaan yang ketiga ini ya, Republik itu yang ketiga. Itu kira-kira apa? Kalau Mas Samsu baca peristiwa dan mentafsirkan dalam konteks peristiwa Bung Karno, rata-rata peristiwanya peristiwa mistis. Yang ditulis di buku itu peristiwa empiris, harusnya yang mistis itu. Bagaimana Bung Karno seperti ditarik-tarik oleh kegaiban untuk datang ke satu tempat, ya, setiap malam, semacam itu. Terus dia melihat di tepian pantai dan sungai itu ada suasana seperti ada suara-suara yang membisikkan pada beliaunya, sampai dia menemukan sesuatu sampai menjadi namanya kata Pancasila. Dari Pancasila itu akhirnya singkatnya sampailah kepada BPUPKI itu, ya. Untuk isinya Pancasila apa sih? Ini kan masih Pancasila ini. Isinya apa? Di sana digodok, ya. Muhammad Yamin punya ide sendiri dalam berbangsa, Supomo punya ide sendiri, Bung Karno yang paling panjang punya ide, dan dalam ide itu yang disebutkan Sriwijaya dan Majapahit. Ya, dia paling panjang, ya. Tapi saya melihat tidak pernah melupakan namanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu sejak Bung Karno menuliskan itu, ya. Jadi kalau di situ ada ketuhanan dengan memeluk agama masing-masing, itu yang tujuh kata. Dengan kepercayaan itu. Itu sebenarnya mengembalikan ini tulisan pidatonya Bung Karno ini. Intinya bahwa Pancasila itu sudah sempurna sesuai dengan kehendak the founding fathers dulu, tokoh-tokoh kita masa lalu, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Ya, makanya menyatakan kemerdekaan itu betul-betul Indonesia sudah siap lahir dan batinnya, meskipun deklarasinya pada tanggal 18 Agustus ya, 1945 itu ya. Itu deklarasi untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan kemerdekaan kan sudah tanggal 17 itu. Jadi kemerdekaan beberapa waktu yang lalu Mas Samsu datang pada saya di satu tempat. Ada sekitar 5 kalau enggak 6. Banyak juga kok pada waktu itu. Dari MPR RI kita ketemu, ya. Kita berbicara tentang bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, yang sudah 4 kali. Ini kan sudah 4 kali ini dirubah-rubah ini. Saya karena saya harus berbicara, saya pertama kali saya bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu rahmat apa bukan buat bangsa Indonesia? Semua menjawab rahmat, ya, karena memang para kemerdekaan kan berkat rahmat Allah, ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya.
Saya bilang, ingat, kalau itu kita yakini sebagai rahmat, apa yang harus kita perbuat? Kemerdekaan ini. Ya, di dalam agama dikatakan apabila engkau dapat rahmat, maka terimalah dengan rasa senang. Senang, kita harus bergembira. Dengan kemerdekaan ini, maka konsep kemerdekaan itu di samping bebas juga senang. Sampai merdeka berarti ya kudu senang gitu loh ya. Nah ini sekarang kan kita sudah merdeka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ternyata kita nggak senengin. Di amandemen sampai 4 kali, ya akan 5 kali ini. Nah bahkan di dalam keyakinan orang-orang, sebagian orang Jawa dikatakan bahwa rahmat itulah yang paling baik. Apabila ada orang yang menambah rahmat itu, maka tidak lebih baik dibandingkan dengan rahmat itu sendiri. Saya bilang begitu sama beliaunya. Udah pikirkan, kalau mau di amandemen silakan di amandemen. Itu hak sampean sebagai anggota MPR. Saya bilang gitu. Ya. Nah, wallahu alam ini ke depan maunya apa ini? Ya. Kalau toh kita itu tidak sepakat, jangan tidak sepakat. Peraturan-peraturan di bawahnya itulah sebenarnya yang harus kita buat untuk menguatkan itu, untuk mentafsirkan itu. Contoh Mas Samsu. Jadi kemerdekaan yang kita miliki, yang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, ternyata sekarang dipertanyakan. Boleh-boleh saja dipertanyakan. Dulu kira-kira sekitar tahun 1998 ya, reformasi itu ya, yang demo-demo itu. Itu kan diantaranya kan turunkan Soeharto kan begitu ya? Karena Pak Harto memang 32 dia menjadi presiden. Dalam konsep waktu itu rupanya masih terngiang-ngiang zaman raja-raja. Sama dengan Bung Karno. Seumur hidup juga kan dia itu. Ya. Nah, di sini ada satu harusnya ada satu kesepakatan, dan sudah ada kesepakatan bahwa jadi presiden ya terbatas kan begitu ya. Jangan sampai 30 tahun menunggu ya. Tapi kalau zaman raja kan memang sak mati nih. Sampai wafatnya. Sampai keturunannya juga. Iya, makanya tidak salah sebenarnya Bung Karno dan Pak Harto menjadi presiden seumur hidup. Karena nuansanya masih nuansa raja-raja. Ya. Cuma sekarang kan masuk dalam nuansa modern. Modern itu katakanlah kalau yang nuansa raja-raja itu ada dari Eropa, raja-raja Eropa. Kalau modern itu katakanlah demokrasi liberalnya Amerika. Ingat, sekarang raja berhadapan dengan demokrasi liberal. Sing api sing di. Indonesia rupanya masih kebingungan itu. Demokrasi itu model apa? Gitu loh. Ya, sehingga sekarang ini pertarungannya Nusantara 2 ini. Kita sudah merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dilakukan oleh keinginan luhur dan sebagainya. Sekarang kita dihadapkan dengan masalah yang banyak orang yang sudah mulai mempertanyakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mempertanyakan Pancasila juga. Mempertanyakan. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kemerdekaan. Ya, ini menarik sekali atau ini di segmen terakhir ini. Akhir-akhir ini ada yang mempertanyakan Pancasila begitu ya. Nah, apakah hal itu mungkin karena mistisisme kelahiran Pancasila itu tidak pernah diceritakan, atau hanya karena empiriknya saja yang diceritakan, atau itu yang menjadikan semacam ini? Bisa jadi begitu. Makanya saya menulis Mas Samsu, ya, tentang Pancasila itu sebagai visi dan misinya bangsa Indonesia. Semua harus menggunakan itu dalam inti saya. Ya, karena apa? Karena Pancasila tadi itu dalam sejarah mistisnya ini sebagai wahyu, wahyu yang diterima oleh Bung Karno.
Wahyu itu wahyaning rahayu. Ya. Jadi sebenarnya sejak Pancasila diberikan, itu Indonesia sudah waktunya meniti kemuliaan. Itu. Jadi Pancasila itu sebenarnya dengan Pancasila kita bawa terus dikemas oleh para tokoh-tokoh The Founding Fathers dulu, itulah garisnya Indonesia itu menerima kemuliaan dari Tuhan. Bentuknya seperti apa? Nah, ini yang jadi masalah. Katanya Indonesia carut marut, korupsinya banyak, penyimpangannya banyak. Tapi ingat, kita masih tetap dalam ranah berkat rahmat Allah. Maka sepelik apapun bangsa ini menghadapi sejarah hidupnya, tetap dalam rambu-rambu rahmat Allah. Pasti bisa diselesaikan. Ya. Tapi jangan ude-ude Pancasila. Kalau Pancasila kamu ude-ude, preambul Undang-Undang Dasar 45 kamu ude-ude, rahmat kamu hapus bangsa ini. Loh, ekstrim kan? Gitu loh. Maka sudah biarkan saja. Maka dulu itu ada satu peristiwa yang saya mengatakan orang pada tertawa. Ya. Namanya Dekret Presiden 59. Bung Karno dulu. Apa isinya? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu dalam konteks budaya Jawa namanya layang kekancingan. Jadi oleh Bung Karno Pancasila, Undang-Undang 45 itu sudah dikunci. Jret. Udah nggak bisa. Harus menggunakan itu. Kuncinya kalau mau buka ada pada saya. Kira-kira gitu Mas Samsul. Ya. Nah, ini kan kita berbicara mistisisme. Bagaimana Pancasila sebagai rahmat. Rahmat kan juga mistis. Nah, kita bongkar dengan rahmat. Kita merdeka berkat rahmat. Apapun jalan yang kita tempuh pada waktu kita kemerdekaan itu adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan. Maka selama ini baik dan buruk itu jangan malu. Ya. Karena ini adalah rahmat yang diberikan. Pasti ada sisi positifnya. Ini kan sebagian bangsa kita kan malu melihat bangsanya sendiri. Jangan. Ini adalah satu jalan hidup yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk menggapai rahmat tadi. Ya. Maka saya yakin Mas Samsul, kita punya sekarang Nusantara 3 ini. Ya. Puncak dari Nusantara 3 itu namanya zaman Satya Yoga. Kapan itu? IKN. Itulah garis demarkasi Indonesia betul-betul mendapatkan rahmat dari Tuhan. Sekarang sedang menggapai rahmat. Rahmat sudah ada. Nah, kita menentukan kehidupan kita itu untuk sampai menggapai rahmat. Rahmat ketemu. Ketemunya rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam pemikiran saya ada di IKN nanti. Nusantara 3. Ya, Nusantara 3. Nusantara 3 itu puncaknya di sana. Puncaknya di situ. Jadi kita masih membutuhkan 2 presiden lagi. 2 kepemimpinan lagi. Ya. 2 lagi karena ada tafsir bahwa presiden kita sampai sekarang itu kan masih 5 ini. Masih 5. Meskipun 8, tapi dalam tafsir budaya Jawa masih 5 ini. Presidennya itu masih Bung Karno, Soeharto, SBY, Jokowi, Prabowo, masih 5. Kurang 2 lagi ini. Sampai pada IKN, Indonesia Mas. Bagaimana dengan Habibie, dengan Megawati, dan dengan Gus Dur? Itu hanya sebagai jembatan untuk sampai pada Pak Harto menuju SBY. Kan cuma 2 tahunan ini. Ada yang kurang ya. Seperti itu. Yang orang Jawa menyebutkan bahwa nanti akan datang Satrio Pinandi Tosinisian Wahyu. Yang sering dikatakan oleh orang Jawa itu. Disitulah sebenarnya kemerdekaan yang
diharapkan oleh Tuhan. Jadi kemerdekaan kita sekarang itu ini belum maksimal. Tuhan hanya mengarahkan kepada kita untuk kita tuh memiliki otot-otot yang kuat, badan yang sehat. Untuk apa? Untuk diberikan pada zaman Satya Yoga. Indonesia Emas. Kalau nggak salah 2045. Itu kemerdekaan yang sebenarnya nanti. Ya, kalau kita ada sebuah keyakinan seperti itu, Girianto, mengapa dalam perjalanan itu ada peristiwa-peristiwa misalnya ruatan negara? Ya. Ini kira-kira maknanya apa, Girianto? Ya kalau itu kan hanya kesadaran warga negara ya yang paham tentang Nusantara, jangan sampai dibiarkan seperti itu. Mereka kalau berbicara ruatan itu kan lebih banyak menginjakkan kaki pada mistisisme tadi. Ya. Dan mereka itu sebenarnya orang-orang yang sedang berjalan di realita. Wah, morat marit itu. Angger bupati kok kecekel KPK, katakan begitu loh ya. Iki kira-kira sing rusak iki pejabatnya apa sing rusak iki kutone ya. Kan begitu ini. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang pada waktu orang berbicara ruatan nagari, iki sing rusak menungsone apa nagarine iki. Kan gitu. Di balai kota ada ruatan, di desa ada begini-begini, ya. Yang kita pertanyakan sing mbok ruwat kuwi pejabate apa bumimu? Ya. Harus jelas itu ya. Harus jelas itu, ya. Lha sing loro ki pejabate, sing korupsi pejabate. Lho sing mbok ruwat kok negarane iki piye iki? Ya. Jadi nanti Mas Samsu kalau jadi pejabat sampean, ruwatan pejabat negara. Gitu. Bukan ruwatan negara ya. Bukan, pejabatnya. Gitu. Karena dalam konteks sekarang ini kalau kita lihat yang banyak terjadi penyimpangan itu kan pejabatnya. Ya. Maka diruat itu. Pejabatnya gitu loh. Jadi kalau dalam ruwatan itu ada istilah Bathara Kala, Ludra Kala ya. Lu saiki pejabat-pejabat kuwi sing nggawa kala. Ya. Padahal kan kala kudu dimungsuh kudune. Bathara Kala malah. Ya. Lha saiki pejabatnya sing nggawa kala ya. Sing dijireti kan Mas Samsu rakyat-rakyat dijireti gulune. Ya. Logikanya seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwa dari waktu ke waktu pejabat pun juga harus menyadari bahwa kala itu satu saat pasti ada di tangan rakyat. Ya, sekarang kan sudah ada mulai ini pejabat yang ngomongnya terlalu keras akhirnya di demo nanti tanggal 13 ya. Untuk dilengserkan ya. Itu menandakan bahwa kemerdekaan kita ya moga-moga nanti betul-betul semua aktivitas yang akan menghukum para pejabat semacam itu ada betul-betul di tangan rakyat. Itu kemerdekaan. Sehingga ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat begitu. Iya, kedaulatan rakyat kan. Sekarang kan kolone, Bathara Kalane si ono ning tangane pejabat. Kasarane gitu. Kenapa? Yang di penjara banyak pejabat kok. Bukan sekedar pejabat daerah loh ya, pejabat-pejabat yang lain-lainnya itu. Yang banyak. Dan kita sudah berbicara bahwa para pejabat-pejabat tertentu adalah tangan-tangan Tuhan. Meskipun dia dipandang oleh manusia sebagai koruptor. Buruk, jelek. Bisa jadi di tangan Tuhan. Dia adalah tangan-tangan Tuhan. Yang membo-membo jadi pejabat, terus dia korupsi. Esensinya, dia adalah tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji bangsa yang besar ini. Untuk apa? Dalam rangka untuk menggapai kena kemerdekaan yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Mungkin nanti zaman Nusantara 3 garis demarkasinya IKN. Ibu Kota Nusantara. 2045. Ya. Ya, mudah-mudahan saja Girianto, dan waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih jauh. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang dengan topik yang lain. Akhirnya pemirsa, saya beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.